Halo teman-teman. Kami kelompok 3 mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika dengan mata kuliah Fisika Dasar 2. Di saat ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai kapilaritas dan juga menunjukkan eksperimen sederhana kami. Perkenalkan, saya Robert Farlasina dengan NIM 202443006. Teman saya Ana Patipilohi dengan NIM 2024-43011. Devianti Romau dengan NIM 2024-43018. Firdawanca dengan NIM 2024-43010. Di sini alat dan bahan yang akan kita gunakan itu yang pertama ada wadah yang telah diisi oleh pewarna, yang dimana pewarnanya itu biru, merah, dan kuning. Dan yang kedua itu ada tisu, dan yang ketiga itu ada air. Oke teman-teman, untuk pengertian kapilaritas itu sendiri adalah fenomena fisika di mana cairan dapat naik turun dalam pipa kapiler, atau di sini kami menggunakan tisu karena adanya gaya adhesi, di mana gaya tarik menarik antara molekul cairan di dinding wadah, dan gaya kohesi yaitu gaya tarik menarik antara molekul cairan itu sendiri, teman-teman. Jadi pada prinsipnya kapilaritas terjadi karena dua gaya utama. Yang pertama itu gaya kohesi, itu gaya tarik menarik antar molekul sejenis, dan gaya adhesi gaya tarik menarik antar molekul yang berbeda jenis. Ketika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, cairan akan membasahi permukaan dan menimbulkan meniskus cekung, menyebabkan naiknya cairan dalam pipa kapiler. Ketika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, cairan tidak akan membasahi permukaan dan menimbulkan meniskus cekung, menyebabkan turunnya cairan dalam pipa kapiler. Oke teman-teman, di sini rumus kapilaritas. Tinggi kenaikan cahaya dalam pipa kapiler dapat dihitung menggunakan rumus H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R, di mana H sama dengan tinggi kenaikan cairan, satuannya meter, gamma sama dengan tegangan permukaan cairan, satuannya Newton per meter, theta sama dengan sudut kontak antara cairan dan dinding pipa, rho sama dengan massa jenis cairan, satuannya kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi, nilainya 9,8 per meter per sekon kuadrat, R sama dengan jari-jari pipa kapiler, satuannya meter. Oke teman-teman, aplikasi kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penyerapan air oleh tanaman, yang kedua penyerapan cairan oleh kain dan kertas, yang ketiga sumbu pada lampu minyak, yang keempat tinta pada pulpen, yang kelima ada cat perawatan bangunan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada eksperimen dimana pertama-tama kamu kasih siapkan wadah, lalu kamu kasih masuk air, teman-teman, ke wadah yang sudah kamu siapkan tinta di dalamnya. Oke teman-teman, jadi saat ini ada 3 warna yang kita pakai. Yang pertama ada warna biru, yang kedua ada warna merah, dan yang ketiga ada warna kuning. Dan di saat ini teman saya Hana akan menunjukkan tisu ke wadah tersebut. Oke teman-teman, jadi kaitan rumus dengan percobaan yang tadi kami buat, dimana untuk rumusnya H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Untuk hanya itu tentang kenaikan air melawan gravitasi. Dalam praktikum, kita mengamati air bergerak naik ke atas tisu melawan gaya gravitasi. Rumus ini menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Jika gaya adhesi atau antara air dan serat tisu lebih kuat daripada gaya kohesi antar molekul air, sudut theta akan kecil atau kurang dari 90 derajat, sehingga cos theta bernilai positif. Nilai pada gamma atau tegangan permukaan dan nilai positif pada semua variabel di penyebut rho, G, dan R menghasilkan nilai H yang positif, yang berarti kenaikan ketinggian cairan. Selanjutnya tentang gamma. Teman-teman, gamma atau tegangan permukaan. Pada percobaan, tegangan permukaan air berperan dalam menciptakan gaya tarik ke atas pada permukaan kontak antara air dan serat tisu di dalam celah kapiler. Gaya ini membantu menarik air ke atas melawan gravitasi. Untuk massa jenis atau rho dan gravitasi atau G,
massa jenis cairan dan percepatan gravitasi berada pada penyebut rumus. Cairan yang lebih padat akan mengalami kenaikan kapiler yang lebih rendah, atau untuk jari-jari, tegangan permukaan dan sudut kontak yang sama. Demikian pula di medan gravitasi, yang lebih kuat kenaikannya kapiler akan lebih rendah. Selanjutnya untuk R atau peran jari-jari, struktur tisu yang berpori-pori memiliki banyak celah kecil di antara serat-seratnya. Celah-celah ini bertindak seperti pipa kapiler. Dengan jari-jari efektif, perbandingan jenis tisu, jika kita mengamati di dua jenis tisu dengan kerapatan serat yang berbeda, kita mungkin melihat perbedaan dalam ketinggian air yang dicapai. Untuk theta, sudut kontak dan adesi, air memiliki daya adesi yang baik dengan selulosa atau bahan utama tisu. Hal ini menyebabkan sudut kontak menjadi kecil dan cos theta mendekati 1. Ini memaksimalkan efek tegangan permukaan dalam menarik air ke atas. Jika kita membandingkan dengan cairan lain yang memiliki daya adesi yang lebih rendah terhadap serat tisu, misalnya minyak, kita akan melihat sudut kontak yang lebih besar dan kenaikan kapiler yang lebih rendah atau bahan penurunan. Jika sudut kontak lebih dari 90 derajat, cos theta negatif. Jadi kesimpulan dari hasil praktikum sederhana yang kami lakukan, kapilaritas adalah fenomena fisik yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan banyak proses alami. Pemahaman tentang kapilaritas membantu kita menjelaskan fenomena mulai dari transportasi air dalam tanaman hingga penyerapan cairan oleh material berpori seperti kain dan juga tisu yang tadi telah dipraktikum.